Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Nursabila, di mana video kali ini adalah video lanjutan dari video part 2 sebelumnya. Pada video part 1 dan 2 sebelumnya kita telah menentukan energi band gap menggunakan metode tahu plot dan kubel kamu. Nah, pada video part 3 ini kita akan membuktikan bahwasanya pada penentuan energinya itu kita kan sebelumnya menggunakan tetapan 1240 dan 2302. Nah, pada video part 3 ini kita akan membuktikan bahwasanya 1240 itu dapatnya dari mana sih gitu. Dan di sini juga kita akan melakukan penurunan rumus hingga mendapatkan tetapan 1240. Nah, di sini persamaan tahu plotnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya persamaan tahu plot adalah alfa HV pangkat gamma sama dengan A dikurangi dengan HV dikurangi EG, di mana alfanya itu koefisien absorpsi, kemudian H-nya itu konstanta Planck, V-nya itu frekuensi foton, dan gammanya adalah transisi indirect type, di mana kalau indirect itu dipangkatkan dengan setengah dan direct itu dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk membuktikan tetapan 1240 pada persamaan satu yang ini, persamaan tahu plot, jika persamaan satu itu dibandingkan dengan persamaan garis lurus Y sama dengan MX, dengan nilai N-nya itu sama dengan 0 dan A-nya itu sama dengan 1, N di sini adalah gamma, maka akan diperoleh persamaan Max Planck untuk menghitung energi dari panjang gelombangnya. Jadi kita substitusikan, ini persamaan dari tahu plotnya sama dengan Y sama dengan MX, kemudian di mana Y-nya itu tadi sama dengan 0, kemudian A HV dikurangi EG, maka diperoleh persamaan 2, yaitu HV sama dengan EG atau energi sama dengan HV, di mana V-nya di sini kita bisa pindah ruaskan menjadi C per lambda gitu. C di sini adalah kecepatan cahaya yang bernilai 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambdanya di sini adalah panjang gelombang yang memiliki satuan nanometer. Selanjutnya, pada tetapan 1240 ini tuh diperoleh dari penurunan persamaan di atas. Yang tadi ya teman-teman, di mana kita langsung substitusikan, di sini kita peroleh persamaan 4, di mana EG sama dengan HC per lambda, kemudian kita langsung substitusikan saja, di mana nilai H-nya itu tetapan Planck 6,62 kali 10 pangkat minus 34 Joule per second dikali dengan C-nya itu tadi kecepatan cahaya 2,9 dikali 10 pangkat 8 meter per second per lambda, sehingga diperoleh persamaan 5 sebesar 19,854 kali 10 pangkat minus 26 Joule per meter per lambda. Joule kali meter per lambda maksudnya. Kemudian karena di sini satuannya itu masih dalam Joule, maka perlu diubah dalam satuan elektron volt, di mana 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule, sehingga diperoleh persamaan berdasarkan hasil perhitungan EG sama dengan 1240 dikali 10 pangkat min 6 elektron volt dikali meter per lambda dikali 1,602 dikali 10 pangkat min 19. Ini merupakan faktor konversi ya teman-teman dari Joule ke elektron volt gitu. Sehingga diperoleh persamaan berikut. Setelah itu, karena satuan di sini elektron volt dikali meter masih dalam meter, untuk konversi ke panjang gelombang, karena panjang gelombang itu satuannya adalah nanometer, maka meter di sini kita ubah ke nanometer dengan cara di mana 1 meternya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 nanometer, sehingga diperoleh berdasarkan hasil substitusi perhitungan EG sama dengan 1240 dikali 10 pangkat min 9 elektron volt dikali meter per lambda, di sininya masih meter. Kemudian 1240
elektron volt meter per lambda dalam kurung, ini satuannya udah nanometer ya teman-teman, sehingga diperoleh nilai dari persamaan energi band gap adalah EG sama dengan 1240 elektron volt dikali nanometer per lambda, sehingga nilai 1240 ini diperoleh sebagai nilai HC untuk menghitung energi band gap atau EG. Makanya tadi waktu perhitungan pada perhitungan energi itu kita nggak perlu menghitung HC-nya, nilai HC-nya terlebih dahulu dari penurunan rumus yang awal ya teman-teman, sehingga kita bisa langsung menggunakan tetapan 1240 karena nilai tetapan konstanta 1240 ini merupakan nilai yang menginterpretasikan nilai HC. Seperti itu. Mungkin sekian untuk pembuktian konstanta 1240. Sampai jumpa di part selanjutnya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.